Saya Veronica dengan NIM 205180087 mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas C dengan dosen pengampu Bapak Heri Firmansyah, SH MHum MPA. Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yakni hukum pada negara tersebut diletakkan pada posisi yang strategis dalam konstelasi ketatanegaraan. Hukum acara pidana adalah hukum formil yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana atau hukum material. Hukum acara pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan strafvordering, dalam bahasa Inggris dikenal dengan criminal procedure law, dan di dalam bahasa Prancis dikenal dengan Code d'instruction criminal. Di Amerika Serikat dikenal dengan criminal procedure rules. Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana memuat tentang ketentuan-ketentuan berupa peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Hukum acara pidana memiliki 3 tujuan. Pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Kedua, pemberian keputusan oleh hakim. Ketiga, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaannya, hukum acara pidana tidak bisa dipisahkan dari ilmu-ilmu yang lainnya atau yang disebut dengan ilmu pembantu. Yang pertama, ada ilmu logika, yaitu sesuatu yang menggunakan akal sehat. Dalam hal ini sangat penting pada proses pembuktian. Dua, ilmu psikologis, yaitu ilmu yang digunakan untuk memahami manusia dalam menyesuaikan dengan tindakan manusia. Ilmu yang ketiga yaitu ilmu kriminalistik, yaitu ilmu yang mempelajari kejahatan dalam lingkup yang seluas-luasnya. Yang keempat, ada ilmu psikiatri. Apa itu ilmu psikiatri? Ilmu psikiatri adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang. Dan yang terakhir, ada ilmu kriminologi. Apa itu ilmu kriminologi? Ilmu kriminologi adalah ilmu yang di dalamnya memuat tentang asal-usul terjadinya suatu tindak pidana. Hukum acara pidana memiliki sifat ketentuannya bersifat memaksa dan dimensi perlindungannya terhadap HAM. Hal ini ditujukan agar tidak terjadinya error in persona atau salah dalam menentukan tersangka. Lalu yang kedua, untuk diterapkannya secara ketat asas praduga tidak bersalah. Muladi menyatakan bahwa Integrated Criminal Justice System adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dibagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, sinkronisasi struktural atau structural synchronization adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar aparat penegak hukum. Yang kedua, sinkronisasi substansial atau substantial synchronization adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Yang ketiga, sinkronisasi kultural atau cultural synchronization, yaitu kesempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memuat 5 tujuan. Yang pertama, perlindungan atas harkat dan martabat manusia. Kedua, perlindungan atas kepentingan umum dan pemerintahan. Ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Keempat, mencapai kesatuan, sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima, mewujudkan hukum acara pidana sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
pra-peradilan tidak membawa pengawasan tertentu dari cara bekerja para pejabat pelaksana undang-undang serta kemungkinan untuk memberikan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pra-peradilan tidak terdapat di dalam HIR. Kehadiran lembaga pra-peradilan memberikan peringatan: 1. Agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya. Setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam arti, dia harus mampu menahan diri serta menjauhkan dirinya dari tindakan kesewenang-wenangan. Yang kedua, ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negaranya yang diduga melakukan tindakan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia. Yang ketiga, hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhatikan dan mempertimbangkan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan hakim. Yang keempat, dengan rehabilitasi berarti orang itu dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula, diduga telah melakukan kejahatan. Yang kelima, kejujuran yang menjiwai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus diimbangi dengan integrasi dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. Yang berhak mengajukan permintaan pra-peradilan yaitu: yang pertama, tersangka, keluarganya, atau kuasanya terhadap sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. Hal ini menurut pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, penyidik atau penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini menurut pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Hal ini menurut pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan. Pengertian surat dakwaan yaitu berupa surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan ini ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dihubungkan dengan unsur delik, pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa. Dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim pengadilan. Surat dakwaan ketika berlaku HIR disebut dengan surat tuduhan atau akte van beschuldiging. Beberapa hal penting dalam surat dakwaan yaitu: 1. Perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Yang kedua, surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan memiliki dua syarat yaitu syarat formil dan syarat material. Syarat formil yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan: 1. Diberinya tanggal dan ditandatangani penuntut umum. 2. Syarat dakwaan memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Selain syarat formil, ada juga syarat material. Syarat material memuat dua unsur. Yang pertama, surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Pada praktik hukumnya, surat dakwaan terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, surat dakwaan tunggal.
Dalam surat dakwaan tunggal, terhadap terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan tindak pidana saja, yang mana penuntut umum merasa yakin bahwa apa yang didakwakan terhadap terdakwa benar-benar dilakukan olehnya. Misalnya, penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa akan dituntut sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, surat dakwaan subsidiar atau berlapis. Di dalam surat dakwaan yang berbentuk subsidiar atau berlapis, di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan ancaman pidananya. Akan tetapi, yang sesungguhnya didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya satu dakwaan saja. Ketiga, surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif memiliki rumusan yang sama seperti surat dakwaan subsidiar atau berlapis, yang mana terdakwa didakwakan dengan beberapa delik. Namun, yang dituju dan dapat dibuktikan di hadapan persidangan hanya satu delik saja. Keempat, surat dakwaan kumulatif, yang mana didakwakan secara serempak beberapa delik atau dakwaan yang masing-masing berdiri sendiri. Kelima, surat dakwaan kombinasi. Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang berdiri sendiri dari dakwaan subsidiar dan dakwaan alternatif secara serempak atau sekaligus. Macam-macam pemeriksaan perkara pidana. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu 1. Acara pemeriksaan biasa yang terdapat di dalam pasal 152 sampai dengan 202 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, acara pemeriksaan singkat yang terdapat di dalam pasal 203 sampai dengan 204 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, acara pemeriksaan secara cepat yang terdapat di dalam pasal 205 sampai dengan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang terbagi lagi menjadi 1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.